Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam dan bahagia Bapak Ibu Guru Penggerak. Kami dari kelompok 3, calon guru penggerak angkatan 8 dari Kabupaten Malang. Pada kesempatan kali ini, kami akan memaparkan hasil diskusi kelompok kami pada modul 1.4 nilai budaya positif. Selamat menyaksikan. Anggota kelompok kami yang pertama adalah Pak Koryus Cahyo Siswian. Dan yang kedua ada Ibu Oki Wahyu Sejati. Dan yang terakhir saya sendiri, Mira Widya Ratnasari. Kasus 1. Langkah-langkah restitusi sudah dijalankan oleh Ibu Santi, yaitu dengan menggunakan segitiga restitusi. Yang pertama, menstabilkan identitas. Pada langkah ini, Ibu Santi memanggil Vivi dan Natali serta menanyakan tentang kebenaran laporan Ibu Eni. Yang kedua, validasi tindakan yang salah. Pada langkah ini, Ibu Santi menanyakan apakah mereka bersedia memperbaiki masalah yang ada. Ibu Santi menanggapi bahwa tindakan itu boleh saja dilakukan bila mereka sungguh-sungguh ingin meminta maaf. Ibu Santi juga menanyakan kembali apa yang mereka bisa lakukan untuk menanggapi rasa tidak dihormati Ibu Eni. Yang ketiga, menanyakan keyakinan. Setelah Vivi dan Natali mengakui bahwa tindakan mereka tidak sesuai dengan keyakinan kelas, Ibu Santi menanyakan apa yang mereka lakukan untuk memperbaiki masalah. Menurut Anda, apakah restitusi yang diusulkan Vivi dan Natali sudah sesuai dengan pelanggaran yang telah dibuat? Restitusi yang diusulkan Vivi dan Natali sudah sesuai. Langkah-langkahnya, mereka mengusulkan bagaimana kalau mereka mengadakan sebuah diskusi kelompok dengan teman-teman sekelasnya. Tema yang mereka pilih adalah penerapan keyakinan kelas, terutama tentang sikap saling menghormati dan bagaimana penerapannya di kehidupan sehari-hari di sekolah. Usulan kedua adalah mengirim email kepada Ibu Eni tentang gagasan mereka tersebut. Mereka pun memberitahu Ibu Eni bahwa mereka telah memberitahu kepala sekolah, Pak Hasan, bila lain waktu ada ketiadaan guru, maka mereka akan mengusulkan Ibu Eni sebagai guru pengganti. Dalam kasus 1, posisi apakah yang telah diambil oleh Ibu Eni dalam menangani Vivi dan Natali? Posisi sebagai teman, seperti tercermin dalam kalimat, Bu Eni mencoba menyapa Vivi dan Natali dengan ramah sambil mengingatkan mereka untuk tetap fokus pada pengerjaan tugas. Ayolah, tugasnya dikerjakan. Nanti ibu ditegur bapak kepala sekolah kalau kalian tidak kerjakan tugas. Tolong bantu ibu ya. Jika Anda adalah Pak Hasan, bagaimana Anda menyikapi langkah yang ditempuh Ibu Santi? Sudah tepat sesuai dengan langkah-langkah restitusi yang benar dan mau berbagi praktik baik dengan rekan sejawat. Kasus 2. Dalam kasus 2 ini, sikap posisi apakah yang diambil oleh Bapak Lukman? Jelaskan apakah indikatornya? Ada 3 indikator, yaitu yang pertama, nada tinggi, kedua, menghardik, ketiga, menggunakan bahasa verbal. Sedangkan posisi yang diambil oleh Pak Lukman yaitu sebagai penghukum. Terlihat tegas dalam kalimatnya, Pak Lukman tetap bersikeras pada peraturan yang berlaku dan mengatakan, "Ya sudah, kamu sudah melanggar peraturan sekolah, kamu salah. Sudah terlambat, salah pula warna sepatunya. Segera buka sepatumu kalau tidak bisa mengenakan warna sepatu sesuai peraturan. Tidak, kamu telah melanggar peraturan sekolah. Kalau tidak sanggup ambil sepatu di rumah atau diantarkan sepatu ke sekolah, ya sudah, kamu tidak bersepatu saja seharian di sekolah. Sekarang copot sepatumu dan silakan belajar tanpa sepatu seharian." Bila Bapak Lukman mengambil posisi seorang manajer, apa yang akan dikatakannya? Pertanyaan-pertanyaan seperti apakah yang akan diajukan ke Sabrina? Jelaskan. Yang pertama, menstabilkan identitas. Sabrina, mengapa kamu terlambat? Mengapa tidak menggunakan sepatu sesuai aturan? Yang kedua, validasi tindakan yang salah.
Sabrina, kamu punya alasan mengapa tidak memakai sepatu hitam? Sabrina, nampaknya kamu terburu-buru agar tidak terlambat sekolah ya? Yang ketiga, menanyakan keyakinan. Sabrina, kamu tahu keyakinan sekolah yang telah disepakati? Menurut kamu, keyakinan sekolah apa yang kamu langgar? Apakah kamu bersedia memperbaiki masalah ini? Apa yang akan kamu lakukan agar tidak terlambat lagi? Kira-kira bila Anda adalah kepala sekolah di sekolah tersebut, nilai kebajikan apa yang ingin dituju oleh peraturan sepatu harus berwarna hitam? Disiplin, mandiri, tanggung jawab, kesetaraan, dan kesederhanaan. Bagaimana Anda menyikapi langkah yang diambil Pak Lukman mengenai kasus tersebut? Yang pertama, saya akan mengidentifikasi masalah yang akan terjadi. Yang kedua, membimbing dan memberikan rekomendasi untuk bertindak selayaknya manajer dan menggunakan metode restitusi untuk menyelesaikan masalah. Selanjutnya, kasus 3. Posisi kontrol apa yang diambil oleh Ibu Dani dalam pendekatannya kepada Fajar membuat orang merasa bersalah? Terlihat dari kata-kata Ibu Dani. Ayo Fajar, makanya jangan tidur-tiduran, lain kali perhatikan. Gimana kamu Fajar? Kamu tidak kasihan sama ibu ya? Ibu sudah capek-capek mengajarkan kamu. Tidak kasihan sama ibu? Membaca sikap Fajar, kira-kira kebutuhan apa yang diperlukan oleh Fajar? Kebutuhan yang diperlukan oleh Fajar yaitu lebih cenderung cinta dan kasih sayang, juga bisa kebutuhan kebebasan. Bila mana Ibu Dani mengambil posisi pemantau, apa yang akan dilakukan atau dikatakan olehnya? Pertanyaan-pertanyaan seperti apa yang akan diajukan? Jelaskan. Fajar, tahukah kamu kewajiban siswa itu apa? Lalu, benarkah tidur-tiduran dan acuh di kelas itu sesuai dengan kewajiban di kelas? Apa kamu tidak takut kalau nanti tidak paham akan pelajaran bahasa Inggris? Apabila Anda adalah kepala sekolah di sekolah Fajar dan mengetahui hal ini, bagaimana tindak lanjut Anda? Tindak lanjut yang akan dilakukan yaitu kepala sekolah berkolaborasi dengan guru kelas mencari tahu latar belakang dan alasan tindakan dari Fajar. Melakukan tindak lanjut dengan home visit agar ada perbaikan dari Fajar dan memfasilitasi adanya bimbingan dan konseling. Yang terakhir, kasus 4. Posisi kontrol apa yang telah dipraktekkan oleh kepala sekolah Ibu Siti, yaitu posisi manajer. Hal-hal apa saja yang dilakukan sehingga Anda berkesimpulan demikian? Yaitu yang pertama, menstabilkan identitas. Dino pun mengalir bercerita tentang kekesalan hatinya. Ibu Siti pun melanjutkan bahwa membuat kesalahan adalah hal yang manusiawi. Yang kedua, memvalidasi tindakan. Ibu Siti menjelaskan bahwa mempertahankan diri adalah hal yang penting. Namun, meminta Dino memikirkan cara lain yang mungkin lebih efektif karena saat ini Dino di ruang kepala sekolah. Yang terakhir, menanyakan keyakinan. Ibu Suti melanjutkan bertanya tentang keyakinan sekolah yang disepakati, serta apakah Dino bersedia memperbaiki kesalahan yang telah dilakukan terhadap Anto. Dino pun akhirnya perlahan mengangguk. Kemudian Ibu Siti balik bertanya kepada Anto, hal apa yang bisa dilakukan Dino untuk memperbaiki masalah. Anto menjawab, saya perlu kancing saya diperbaiki Bu. Ibu saya akan sangat marah kalau melihat kancing baju saya sampai copot 3 kancing begini. Ibu Suti pun kembali bertanya ke Dino, apakah yang akan dia lakukan untuk menggantikan 3 kancing Anto yang terlepas. Dalam kasus tersebut, bagaimana Dino dikuatkan dan bagaimana Anto dikuatkan oleh Ibu Suti. Menanyakan kebutuhan masing-masing, Dino dikuatkan dengan cara, Dino sepertinya kamu saat ini sedang marah sekali, sedangkan Anto dikuatkan dengan cara, Ibu Suti balik bertanya kepada Anto, hal apa yang dilakukan Dino untuk memperbaiki masalah. Kira-kira nilai kebajikan atau keyakinan sekolah apa yang dituju dalam kasus tersebut? Jelaskan. Ada 3 nilai kebajikan, yaitu yang pertama saling menghormati.
Sesama teman satu tim basket seharusnya saling menghormati agar tercipta suasana yang aman dan nyaman. Yang kedua, tenggang rasa. Di dalam satu tim ataupun pertemanan seharusnya mencerminkan rasa menghargai dan menghormati orang lain. Bisa dilakukan dengan menjaga ucapan, perbuatan, serta tingkah laku. Dan yang terakhir, tanggung jawab. Dindo memperbaiki kancing baju Anto mencerminkan sikap tanggung jawab atas perbuatannya. Baiklah, terima kasih telah menyaksikan video ini. Tetap semangat, salam dan bahagia Bapak Ibu Guru Penggerak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.